Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Marsyanda Alfa Amaria dari kelas 12 IPA 3 SMA Negeri Sumatera Selatan dengan guru pembimbing Ibu Malisa Oktarina SPD. Pada praktikum kali ini, saya akan melakukan percobaan Bandung sederhana sebagai penilaian pada ujian praktik fisika. Langsung aja kita simak videonya ya. Check it out. Sebelum menuju ke video percobaan Bandul sederhana tersebut, saya akan menjelaskan tujuan dari percobaan Bandul sederhana ini. Yang pertama adalah untuk menghitung periode dari ayunan Bandul sederhana. Lalu yang kedua adalah menunjukkan pengaruh dari panjang tali, massa, dan juga simpangan yang dihasilkan pada periode yang diperoleh. Dan juga yang ketiga adalah untuk menentukan harga gravitasi di berbagai macam tempat. Lalu, landasan teori dari percobaan ini meliputi gerak harmonik sederhana, periode, amplitudo, dan juga percepatan gravitasi. Adapun pengertian gerak harmonik sederhana adalah gerakan periodik yang terjadi secara berulang. Jika kita amati gambar berikut ini, apabila benda berada di posisi B, yang tidak kita berikan gaya, maka benda tersebut akan tetap diam di titik seimbangannya. Tetapi apabila kita memberikan gaya pada arah A, maka benda tersebut akan bergerak dari arah A ke arah B, lalu ke arah C. Inilah yang disebut dengan gerak harmonik sederhana. Lalu, periode merupakan waktu yang diperlukan suatu benda untuk melakukan suatu getaran, dan juga percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi adalah percepatan suatu benda yang disebabkan oleh gaya gravitasi. Setelah mengetahui besaran-besaran dan juga landasan teori dari percobaan Bandul sederhana ini, yuk simak langsung percobaannya sekarang juga. Berikut adalah alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan percobaan Bandul sederhana. Statif, di sini saya menggunakan jemuran, busur untuk mengukur simpangan pada bandul, timbangan untuk menimbang massa bandul, beban bandul. Di sini saya menggunakan batu yang saya bungkus dengan plastik, meteran untuk mengukur panjang tali yang kita gunakan nantinya, pulpen untuk mencatat hasil dari percobaan yang kita lakukan, tali untuk menggantungkan bandul pada statif, kertas yang berisi tabel hasil penelitian untuk menuliskan hasil yang kita peroleh nantinya, dan yang terakhir stopwatch untuk mengukur waktu yang kita peroleh. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana prosedur kerja dari percobaan bandul sederhana ini. Pertama, ikatkan tali pada bandul. Untuk percobaan yang pertama, ukur tali bandul sepanjang 50 cm. Lalu ukur simpangan dengan menggunakan busur. Di sini aku memakai simpangan sebesar 10 derajat. Setelah itu, hitung waktu yang digunakan untuk memperoleh 10 getaran dengan menggunakan stopwatch dan catat hasil percobaan pada tabel hasil penelitian. Dan ulangi setiap percobaan sebanyak 3 kali. Untuk percobaan yang kedua, kita ukur tali sepanjang 40 cm, lalu kita ukur simpangan sebesar 10 derajat. Setelah itu, hitunglah waktu yang diperoleh untuk memperoleh 10 getaran dengan menggunakan stopwatch. Lalu catat hasil dari percobaan tersebut dan ulangi percobaan sebanyak 3 kali. Untuk percobaan yang ketiga, kita menggunakan tali bandul sepanjang 30 cm. Lalu, ukur simpangan dengan menggunakan busur. Di sini, saya tetap memakai simpangan sebesar 10 derajat. Setelah itu, hitunglah waktu yang kita peroleh untuk melakukan 10 getaran dengan menggunakan stopwatch, dan catat hasil dari percobaan tersebut. Ulangi setiap percobaan sebanyak 3 kali. Untuk percobaan yang terakhir, ukur tali bandul sepanjang 20 cm sebagai percobaan yang terakhir. Lalu, ukur simpangan dengan menggunakan busur. Di sini aku memakai simpangan masih sebesar 10 derajat. Setelah itu, hitung waktu yang digunakan untuk memperoleh 10 getaran dengan stopwatch. Dan jangan lupa catat hasil dari percobaan yang kita peroleh. Ulangi hasil percobaan sebanyak 3 kali. Berikut ini adalah data hasil percobaan bandul sederhana yang telah saya peroleh. Datanya bisa dilihat pada tampilan gambar di bawah ini.
Dari 12 sampel percobaan tersebut, setelah dirata-ratakan, percepatan gravitasi yang diperoleh adalah 9,214 meter per sekon kuadrat. Setelah melakukan praktikum tersebut, lalu kesimpulan dari percobaan ini adalah sebagai berikut. Dari percobaan tersebut, kita memperoleh jika percepatan gravitasi berbanding terbalik dengan periode yang dikuadratkan, namun berbanding lurus dengan panjang tali. Percepatan gravitasi yang diperoleh dari hasil percobaan juga sedikit berbeda jika kita lihat dari teori percepatan gravitasi yang besarnya di antara 9,8 meter per second kuadrat sampai dengan 10 meter per second kuadrat. Setelah dirata-ratakan, ternyata gravitasi yang diperoleh adalah 9,214 meter per second kuadrat. Hal ini kemungkinan dikarenakan karena kesalahan yang terjadi pada saat melakukan percobaan atau pada saat penggunaan alat. Terima kasih telah menonton percobaan video Bandung Sederhana ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.